Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan tetap semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 15 September 2022. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 30. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku bangsa Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Tragedi yang memilukan. Saudara sekalian, tragedi adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat memilukan. Tragedi selalu membuat banyak orang yang menderita dan kehilangan nyawa akibat tragedi itu. Tragedi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta biasa dialami oleh siapa saja. Demikianlah nubuat tragedi yang dialami oleh Imam Eli dan keturunannya. Abdi Allah yang diutus Tuhan datang kepadanya untuk menyampaikan bahwa apa yang akan dialami Imam Eli ke depan adalah karena Tuhan ingin menarik kembali perjanjian yang sesungguhnya telah diikrarkan kepada Imam Eli dan kepada moyangnya, bahwa kaum Lewi lah yang akan menjadi imam untuk selama-lamanya untuk umatku Israel. Tetapi sekarang firman Tuhan itu datang kepada Eli, "Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya." Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Saudara, perhatikan kalimat ini, jauhlah hal itu daripada aku. Selanjutnya penghukuman akan diberikan kepada kedua anaknya, akan mati di usia muda secara bersamaan. Dan Imam Eli harus hidup dengan jiwa yang merana karena kematian anak-anaknya oleh pedang lawan di medan pertempuran. Eli sendiri meninggal dengan cara yang memilukan, jatuh dari kursi terlentang dan lehernya patah. Tuhan akan mengangkat dan memilih orang lain, imam yang lain dari bukan keturunannya untuk menjadi imam di hadapan Tuhan. Dan jika ada keturunannya yang tersisa akan menjadi peminta-minta. Saudara-saudaraku, mengapakah semua ini akan dialami Imam Eli dan keturunannya? Pertama, dalam hidupnya Imam Eli berhasil mengajar orang lain tetapi gagal mengajar anak-anaknya sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan Samuel dengan kehidupan kedua anak-anaknya, Pinehas dan Hofni. Anak-anak Eli jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sedangkan Samuel adalah anak yang melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan ia berhasil, sebab semakin besar semakin disukai baik oleh Tuhan maupun semua orang. Ternyata Imam Eli tidak memiliki sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan. Ia juga memandang loba semua persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan, walaupun bagian-bagian telah ditentukan untuk mereka miliki. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Kemarin pagi kita telah mendengar bagaimana Imam Eli tahu anak-anaknya sedang tidak benar, bahwa mereka tidak menghormati Tuhan dalam hal meremehkan kurban persembahan bagi Allah yang mendatangkan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Selain itu mereka juga bersinah dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara sekalian, apakah Imam Eli tahu apa akan kelakuan anak-anaknya ini?
Ya tentu tahu, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bisa menasehati dengan lembek dan berkata, anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Imam Eli tidak memberikan hukuman atas kelakuan anak-anaknya. Oleh sebab itu Tuhan menganggap tindakannya lebih menghormati anak-anaknya dibanding ia menghormati Tuhan. Saudara sekalian, pelajaran ini penting bagi kita, bahwa orang tua yang tidak tegas mendisiplinkan anaknya, menghukumnya ketika sedang berdosa, itu sama dengan lebih menghormati anak-anak daripada menghormati Tuhan. Saudaraku, apa yang kita pelajari yang lain dari tragedi Imam Eli? Kita mendapat pelajaran penting bahwa kita harus mengasihi dan menghormati Tuhan daripada yang lain, termasuk anak-anak kesayangan kita. Jangan kompromi terhadap perbuatan dosa. Tindakan tidak tegas menyelesaikan dosa yang terjadi dalam keluarga kita dan juga dalam kehidupan pribadi kita pasti akan mendatangkan tragedi. Maka masalah dosa harus segera diselesaikan. Saudara-saudaraku, bagaimana peran kita dalam keluarga? Semoga kita berhasil melaksanakan peran kita di luar rumah, tetapi juga kita harus berhasil di dalam keluarga kita. Camkanlah firman ini, saudara-saudaraku. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melangkah jauh dalam kehidupan ini, firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami tidak meremehkan semua tindakan-tindakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami juga lebih lembek untuk menegur dosa, bahkan tidak memiliki ketegasan untuk mendidik orang-orang yang kami sayangi di dalam Tuhan. Kiranya pengajaran dari kehidupan Imam Eli yang kami pelajari, yang Tuhan catatkan bagi kami berlawat firman-Mu ini, menjadi pegangan kami, supaya kami tetap setia kepadamu, melaksanakan peran kami masing-masing, baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga semua yang kami lakukan adalah untuk menghormati Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan menguatkan kami, melaksanakan semua tugas-tugas dan panggilan kami. Kepada segenap orang tua yang mendengarkan renungan pagi ini, biarkanlah kami semua diberikan kekuatan untuk mentaati firman-Mu di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kami. Kiranya kami dengan tegas menegur segala dosa yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri atau kami alami. Dan kami sebagai anak-anak, biarkanlah kami menghormati Tuhan, menghormati orang tua kami, supaya hukum-hukum-Mu dapat kami terapkan dalam hidup ini. Dengan demikian, siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini juga berlaku bagi setiap kami. Siapa yang menganggap rendah Tuhan juga akan direndahkan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan melekat baik dalam hati dan pikiran kami untuk menunaikan tugas-tugas pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri kami untuk beraktivitas panjang hari ini. Tolong berkatilah kami dan hadirlah dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun yang kami butuhkan, kami tahu Tuhan yang sudah menyediakannya bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.